Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa hadir, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa kirimkan kepada junjungan teladan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau serta seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti manhaj, mengikuti jalan kehidupan beliau. Baik, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sekarang masuk kepada pembahasan yang terakhir, ya. Yang lalu Ustaz tidak hadir karena berhalangan sakit, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masuk kepada ad-dars as-saminah wal arba'un, ya, hijratu alil baiti man'ul mustad'afin asrul qunut hayyul, ya, hummal madinah, ya. Jadi kita masuk ke pelajaran yang ke-48. Pelajaran yang ke-48, ya, tentang hijrahnya keluarga beliau dan halangan orang-orang musyrik Makkah terhadap orang-orang beriman serta asal mula kunut, ya, doa kunut, ya. Demikian pula di sini humma al-Madinah, wabah, ya, wabah demam yang terjadi di Madinah. Baik, alhamdulillah. Ad-dars as-saminatu wal arba'un. Ad-dars as-saminatu wal arba'un. Hijratu alil baiti. Hijratu alil baiti. Man'ul mustad'afin. Man'ul mustad'afin. Asrul qunut. Aslul qunut. Hummal madinati. Hummal madinati. Al-awwal. Al-awwal. Lamma istaqarra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma istaqarra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bil madinati. Bil madinati. Arsala fi talabi man takhallafa min ahlihi. Arsala fi talabi man takhallafa min ahlihi. Fakharaja ma'ahum Abdullah ibn Abi Bakrin. Fakharaja ma'ahum Abdullah ibn Abi Bakrin. As-sani. As-sani. Wa qad mana'a musyriku Makkah. Waqad mana'a musyriku Makkah Ba'dal mustad'afina minas safari. ba'dal mustad'afina minas safari. وعذبوهم عذابا أليما. وعذبوهم عذابا أليما. الثالث. الثالث. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في وتر العشاء يدعو لهم في وتر العشاء وصلاة الصبح وصلاة الصبح بعد الركوع بعد الركوع وقبله وقبله. وهذا أصل القنوت. وهذا أصل القنوت. الرابع. الرابع. وأصاب كثيرا من المهاجرين حمى وأصاب كثيرا من المهاجرين حمى فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بنقلها ربه بنقلها fastajaba Allahu du'aahu.
Naam. Ya, pelajaran yang ke-48. Hijrahnya keluarga beliau, ya, hijrah alil baiti, keluarga. Ya. Man'u, menghalangi, ya. Man'u, menghalangi. Al-mustad'afina, orang-orang lemah, dari kata dhaif, ya. Al-mustad'afina, orang-orang lemah. Aslul qunut, aslu asal, ya. Al-qunut, qunut. Humma, apa itu humma? Demam, ya. Fi wabah demam. Al-Madinati, di Madinah. Yang pertama, ya, lamma, apa itu lamma? Ketika istaqarra, menetap, Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil Madinati, di Madinah, di kota Madinah. Arsala, ia mengutus, fi talabi, untuk mencari, fi talabi, fi talabi, untuk mencari, man, siapa saja, takhallafa, yang ketinggalan, takhallafa, yang ketinggalan, min ahlihi, dari ahlihi, keluarganya. Fa, maka, kharaja ma'ahum, kharaja, keluar, ma'ahum, bersama mereka, Abdullah ibnu Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq, ini maksudnya. Jadi Abdullah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. As-sani, yang kedua, waqad, dan qad itu bisa sungguh, bisa telah, bisa kadang-kadang. Waqad mana'a musyriku, waqad mana, dan terkadang, ya, mana'a, melarang, musyriku Makkah, orang-orang musyrik Makkah, orang-orang musyrik Makkah, orang-orang musyrik Makkah, ya, ba'dha, apa itu ba'dha? Sebagian, ya, sebagian, ba'dha al-mustad'afina. Apa tadi al-mustad'afin? Orang-orang yang lemah. Mina, dari as-safari, perjalanan, atau safar, perjalanan. Ini sudah diserap ke bahasa Indonesia, ya, safar.
Wa adzabu, wa dan adzabu, mereka menyiksa, hum mereka, maksudnya orang-orang Quraisy itu menyiksa orang-orang orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Azaban aliman, dengan siksaan yang aliman, yang pedih ya, siksaan yang sangat keras ya. Yang ketiga, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, da'a yad'u, berdoa ya. Beliau ia berdoa lahum, untuk mereka, atau untuk berdoa untuk kaum mustad'afin ya. Fi witril isya'i, pada salat witir di waktu isya ya. Jadi setelah salat isya kemudian biasanya beliau juga melakukan salat witir sebelum tidur. Jadi salat witir itu bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah bangun dari tidur ya. Kalau para sahabat ya tergantung siapa yang kuat bangun tengah malam, maka dia biasanya sholat witir setelah bangun sholat tahajud. Ada juga sahabat yang karena khawatir tidak bangun tengah malam, maka mereka sholat witir ya, sebelum tidur. Jadi Nabi berdoa pada waktu witir salat isya, wa sholatis subhi, dan pada waktu salat subuh, ba'da ruku' ya, setelah ruku', wa qablahu, dan sebelumnya. Ya. Wahada, dan inilah aslu al-qunut, asal mula al-qunut, yaitu doa kunut ya, melakukan kunut. Kalau di sini subuh kunut tidak? Kunut ya. Yang keempat, wa dan asaba, telah menimpa, kasiran kebanyakan, min dari al-muhajirin, orang-orang muhajirin, humma, apa itu humma? Penyakit demam ya. Fada'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu, maka Nabi berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, rabbahu, kepada Tuhannya, binaqliha, untuk memindahkannya, maksudnya memindahkan ha ini kembali kepada humma ya, binaqliha, agar penyakitnya dipindahkan. Fastajaballahu du'aahu, maka menerima, Allah mengabulkan ya, du'aahu, doa beliau. Hijrah, ikuti ya saudara. Ad-dars as-saminah wal arba'un. Ad-dars as-saminah wal arba'un.
Hijratu alil baiti. Hijrahnya keluarga beliau. Man'ul mustad'afina. Ya, menghalangi orang-orang yang lemah. Aslul qunut. Asal mula qunut. Hayyul hummal madinati. Bukan. Hummal madinati. Demam di kota Madinah. Ya, maksudnya ini wabah demam ya. Al-awwal. Yang pertama. Lamma istaqarra Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di kota Madinah. Arsala fi talabi man takhallafa min ahlihi. Maka beliau mengutus seseorang untuk mencari siapa dari keluarga beliau yang masih tertinggal di Makkah. Fa kharaja ma'ahum Abdullah ibn Abi Bakrin. Maka keluar bersama mereka Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. As-sani, yang kedua, wa qad mana'a musyriku Makkah. Dan terkadang orang-orang musyrik Mekah mencegah ba'dal mustad'afina, sebagian orang-orang yang lemah, minas safari, dari perjalanan mereka, wa'adzabuhum, dan menyiksa mereka, azaban alima, dengan siksaan yang berat. As-salis, yang ketiga, fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum, mendoakan mereka, fi witril isya'i, pada waktu witir setelah salat isya, wa salati subhi, dan waktu salat subuh, ba'da ruku'i, setelah ruku', wa qablahu, dan sebelumnya. Ya. Wa hadza aslul qunut, dan inilah asal mula qunut. Ar-rabi', yang keempat, wa asaba katsiran minal muhajirina, dan sebagian besar orang-orang muhajirin tertimpa humma, penyakit demam. Fada'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam Rabbahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Tuhannya, binaqliha,
untuk agar memindahkan penyakit tersebut. Fastajaballahu du'aahu. Maka Allah mengabulkan doa-doa beliau. Ya. Jadi ketika Nabi SAW beliau telah menetap di kota Madinah, ya, tidak berapa lama kemudian, maka kemudian beliau mengutus, ya, mengirimkan orang-orang ke kota Mekah untuk mencari, ya, siapa di antara keluarga beliau yang belum berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi ada beberapa orang yang Nabi utus untuk mencari sahabat-sahabat atau keluarga beliau yang kira-kira masih ketinggalan ini di kota Mekah. Ya, mungkin dengan berbagai macam alasan, apakah mereka tidak punya biaya atau ditahan oleh majikannya, karena kebanyakan juga dari kalangan budak, ya. Nah, fa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar. Maka setelah mereka dikumpulkan dan mereka keluar dari kota Mekah, di antara mereka terdapat Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ya, jadi terdapat Abdullah anaknya Abu Bakar, ya. Jadi Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kenapa menggunakan radhiyallahu anhuma? Meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Abu Bakar. Ya, ya. Kemudian waqad mana'a musyriku Makkah ba'dal mustad'afina minas safari. Maka ketika dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya, kaum muslimin khususnya orang-orang yang lemah itu dicegah, kadang mereka ditahan, ya, oleh orang-orang musyrik Mekah. Ya, ditahan dalam perjalanan, jangan ke Madinah, ya. Ya, bahkan mereka, ya, disiksa, wa'adzabuhum azaban alima, dengan siksaan yang sangat keras, yang sangat pedih. Ya, kalau orang-orang yang kaya atau orang-orang yang kuat itu tidak diberikan siksaan atau tidak dicegah, karena ya namanya juga orang punya kekuatan atau punya harta, ya. Tapi rata-rata orang-orang lemah, karena pengikutnya Nabi rata-rata dari golongan orang-orang lemah, dari mustad'afin, kalangan yang lemah, yang mereka itu ya tidak punya apa-apa. Mereka miskin di Mekah, miskin, ya. Ketika hijrah juga mereka dalam keadaan miskin. Ada sebagian sahabat yang mereka kaya di Mekah, ya, misalnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang kaya, ya. Tapi kemudian meninggalkan semua kekayaannya untuk berangkat ke Madinah untuk berhijrah. Ya, jadi dia melepaskan segala kekayaannya demi untuk apa? Berhijrah. Kenapa? Karena di Mekah beliau tidak bisa melaksanakan Islam dengan baik. Bahkan banyak dilakukan pencegahan atau mereka disiksa atau dihalang-halangi untuk melaksanakan ajaran Islam, ya. Maka mereka kemudian berangkat berhijrah. Karena hijrah itu adalah keluar dari wilayah yang tidak Islami atau darul kufur menuju kepada darul Islam, wilayah yang di dalamnya Islam diterapkan. Nah, Mekah itu ketika itu adalah darul kufur, negeri kekufuran yang penuh dengan kekufuran, artinya Islam tidak bisa diterapkan di situ. Bahkan ketika kita menjalankan ajaran Islam, apakah itu sholat atau ajaran-ajaran yang lainnya, justru dihalang-halangi. Nah, di Madinah itu sudah menjadi darul Islam atau darul muhajirin. Nah, dan di sanalah Nabi menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan ketika itu. Nah, dan mereka bebas melaksanakan syariat agama. Maka mereka berhijrah ke kota Madinah. Tapi perjalanan hijrah mereka tidak mudah, ya. Jarak dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya dari Madinah ke Mekah itu kan sekitar 450 kiloan atau kalau dibulatkan 500 kilo, ya.
Dan mereka itu kalau yang tidak punya kendaraan berjalan kaki. Ya. Dulu belum ada namanya jalanan aspal kayak sekarang. Ya. Belum ada namanya jalan tol. Ya. Nah dulu itu masih bebatuan, padang pasir penuh dengan batu-batu. Ya, itu mereka tanpa menggunakan kendaraan. Bayangkan. Nah, kalau sekarang kan itu perjalanan menggunakan bis bisa 4 atau 5 jam ya, dari Makkah Madinah atau Madinah Makkah. Tapi dulu itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Belum lagi kalau cuaca buruk di tengah perjalanan, mereka harus berteduh ya dan sebagainya. Sehingga membutuhkan waktu lama. Dan itulah kesempatan bagi orang musyrik Quraisy, musyrik Mekah untuk menghalangi umat Islam, khususnya dari kalangan-kalangan yang lemah ya, dari berhijrah. Bahkan menyiksa mereka. Nah, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'udahum fi witril isya. Di Madinah Nabi tahu itu bahwa masih banyak orang-orang yang lemah dihalang-halangi. Bahkan mereka disiksa ketika mereka hendak berhijrah. Maka Nabi mendoakan mereka pada waktu sholat witir ya, setelah sholat isya ya, wa sholati subhi, dan pada waktu sholat subuh ya, ba'da ruku wa qablahu, setelah ruku maupun sebelumnya. Makanya di sini para ulama, para imam-imam mujtahidin itu berbeda dalam memahami kunut itu ya. 3 mazhab mengatakan kunut itu setelah ruku. Tapi kalau mazhab Imam Maliki mengatakan kunut itu sebelum ruku ya. Jadi sebelum ruku di rakaat yang kedua ya. Kalau pada umumnya Imam Asy-Syafi'i ya, itu menyatakan bahwa kunut itu di waktu setelah ruku ya, di rakaat yang kedua. Tapi kalau Imam Malik mengatakan bahwa kunut itu di waktu sebelum ruku ya, sebelum ruku. Maka di situ perbedaan. Nah, Nabi mendoakan mereka ya, dan memang kita dianjurkan juga untuk mendoakan kaum muslimin yang tertindas, khususnya misalnya sekarang yang terjadi terhadap yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina ya. Sekarang kan luar biasa, sudah lebih dari 20.000 kalau tidak salah yang tewas ya, 21.000 yang diserang oleh Israel. Jadi karena kebanyakan dari anak-anak, wanita-wanita, orang lemah ya, yang mereka tidak terlibat peperangan, karena Israel itu dia sembarang saja dia serang, karena mungkin tidak bisa menghadapi pasukannya Hamas ya, tidak bisa, akhirnya dia sembarang dia serang ya, para pengungsi, orang-orang rakyat biasa, jangan lakukan. Nah, kita di sini karena tidak bisa ke sana untuk berjihad ya, maka kita mendoakan mereka yang namanya disebut dengan kunut nazilah ya, yaitu kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, yang terkena musibah. Dan kalau kunut nazilah itu bisa di semua waktu sholat ya. Apakah di sholat maghrib, isya, di 5 waktu sholat itu, bukan cuma subuh saja. Kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Atau misalnya bisa juga di sholat subuh ditambah doanya, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin. Misalnya kan kita mendoakan mereka. Nah itu ya. Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ya. Jadi kalau kalian ya menghadapi berbagai macam kesulitan, apapun bentuknya, banyaklah berdoa. Salah satu pesan Nabi adalah aksirud doa, perbanyaklah doa-doa kalian. Kenapa? Fa innaka la tadri mata yusajabu laka. Kenapa? Karena kita tidak tahu doa yang mana yang Allah akan kabulkan. Makanya jangan pernah kita ini putus asa dalam berdoa. Setiap hari saya berdoa tapi tidak pernah juga dikabulkan. Nah, itu namanya putus asa ya. Kita doa itu tidak pernah kita putus asa, tidak boleh. Tetap kita minta, berharap kepada Allah.
dengan keyakinan Allah akan kabulkan. Cuman kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan. Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita ketika kita berdoa cepat atau lambat, tapi di waktu yang tepat, ya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan, mengabulkan doa kita di saat yang tepat. Bukan setiap berdoa dikabulkan, ya begitu. Seandainya setiap kita berdoa dikabulkan, maka bahaya. Nanti kalian minta doanya macam-macam. Ya Allah, ya berikanlah saya kecerdasan. Wah, tiba-tiba cerdas kan? Akhirnya, wah, tidak mau belajar. Ya Allah, berikanlah saya mau hari ini saya mau makan enak ya Allah. Langsung muncul di situ makanan enak. Nah, itu kan setiap hari begitu. Akhirnya tidak pernah berusaha. Jadi Allah itu kadang-kadang menunda mengabulkan doa seorang hamba. Supaya apa? Dia berharap terus kepada Allah dan ada upaya untuk mewujudkan apa yang dia doakan itu. Jadi dia diminta untuk berusaha juga. Maka dalam Islam bukan cuma doa, tapi juga harus berusaha. Ya begitu. Gitu ya. Nah begitu. Jadi kalau kita cuma doa saja tanpa ada usaha, ya maka tentu itu istilahnya apa ya, sia-sia. Ya. Tapi kalau kita berusaha tanpa berdoa, itu dikatakan sebagai sebuah kesombongan. Ya. Berdoa itu untuk menunjukkan ketidakmampuan kita, kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Manusia itu lemah. Ya. Maka Nabi dalam kondisi apapun, ketika beliau apalagi dalam keadaan kesulitan, maka beliau minta kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, ya, menunjukkan kelemahan dirinya sebagai manusia dengan harapan Allah mengabulkan doa-doa beliau. Ya. Dengan ikhlas ya kita berdoa. Nah, wa asaba katsiran minal muhajirin humma. Ketika itu, ya, kebanyakan orang-orang muhajirin itu menderita penyakit demam. Ya wajarlah ya. Mereka itu kan belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di kota Madinah ketika itu kan. Namanya juga dalam perjalanan dari Mekah kan beda itu iklimnya. Mekah dengan Madinah itu beda. Ya, nah sehingga mungkin ya mereka ketika di Madinah itu banyak tertimpa sakit demam, maka fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu binaqliha. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan penyakit demam itu. Makanya ya karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya kota Madinah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu salah satu bentuk keistimewaan? Ya. Kalau kita temukan ada lebih daripada 83 keistimewaan kota Madinah yang Allah berikan. Ya. Di antaranya adalah kota Madinah itu udaranya segar. Orang jarang tertimpa sakit di kota Madinah. Jadi kalau kalian berada di kota Madinah, insya Allah udaranya segar sekali, ya. Beda kalau di Mekah itu biasanya. Ya. Jadi kenapa sejuk di situ? Karena ada Rasul di situ kan. Nabi dikuburkan di Madinah. Itu memberikan auranya, suasananya yang berbeda, damai kota Madinah itu. Ya. Dan kalau kita meninggal di kota Madinah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah keistimewaan kota Madinah. Jadi sejak saat itulah maka kemudian Madinah bebas dari penyakit sampai sekarang. Jadi kota yang paling bersih di dunia itu adalah kota Madinah. Ya, yang bebas polusi apa segala macam. Bebas penyakit. Itu kota Madinah. Ya, anak-anak kesehatan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan
kesempatan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi kota Nabi, ya. Mengunjungi kota Madinah Al-Munawwarah. Disitulah Nabi tertidur, ya, diwafatkan oleh Allah, dikubur di situ, di kota Madinah itu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasul meskipun mungkin hanya di hadapan pagar makamnya beliau, dan kita bersalawat mengucapkan salam kepada beliau. Baik, anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan dari bagian yang ke-48. Sebelum Ustaz tutup, ada yang mau ditanyakan, silakan. Enggak ada? Jelas ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menamatkan kitab ini. Di sini sebenarnya di situ ada halaman 59, ya. Khulasah ad-dirasat. Khulasatu Daurus Tsani, ya. Ini sebenarnya dianjurkan ini lil hifz, untuk dihafal. Dianjurkan dihafal. Ya silakan kalau kalian ini nanti dihafal, ya, lil hifz. Lamma balaghal arba'ina min umri sallallahu alaihi wasallam, seterusnya, ya, sampai terakhir, ya. Wa hada yad'unahum fi sholati wa hada aslul qunut, sampai di situ. Ini ringkasannya, ya, dari yang pertama sampai yang ke-48. Intinya kalian bisa memahami apa yang ada dalam kitab ini. Insyaallah, ya, mudah-mudahan pekan depan diberikan kesehatan, kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke kitab yang kedua, ya. Kitab yang kedua, ya. Kitab yang kedua dari Khulasah Nurul Yaqin, ya, Juz'us Tsani. Baik, kita tutup dengan membaca surat Wal 'Asr, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fiikum.